Kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meluas info-info seputar otomotif. Beda harga sekitar 60 juta ya. Kira-kira seperti apa perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap antara Mitsubishi Destinator yang tipe Exit versus tipe Ultimate 2025 ya. Nanti kita akan bandingkan semua spek dan fitur-fitur lengkapnya, kira-kira apa saja bedanya. Nah, namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Torik dari Mitsubishi Srikandi, cabang Sedayu City, Kelapa Gading, Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi, bisa menghubungi Torik di nomor telepon 0819 0508 7788. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Mitsubishi Srikandi Sedayu Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Sedayu City, Boulevard Selatan, Blok SCBB 01, Jakarta. Selain melayani penjualan mobil Mitsubishi baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami, atau bisa hubungi Torik terlebih dahulu, nanti Torik bantu untuk bookingkan servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Mitsubishi baru, Torik sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, baik cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Dan bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya, ada Mitsubishi Destinator, DP mulai 40 jutaan saja. Kemudian ada mobil L300, DP mulai 15 jutaan. Lalu ada Expander, DP mulai 15 jutaan. Kemudian ada Expander Cross, DP mulai 20 jutaan. Lalu ada Mitsubishi New Pajero Sport, DP mulai 50 jutaan. Bahkan khusus untuk Mitsubishi X-Force, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 5 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 sampai dengan 2 tahun. Dan ada bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal dan sisanya bisa dibayarkan di tahun depan. Setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati mobil Mitsubishi barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Mitsubishi baru, Bapak Ibu cukup hubungi Torik saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kami akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Mitsubishi-nya karena sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Mitsubishi di Torik, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Torik, nanti akan Torik siapkan unit test drive-nya.
Dan apabila Bapak Ibu tidak ada waktu berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya ke Thorik. Nanti akan Thorik bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Thorik ya. Jangan membeli mobil Mitsubishi sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Thorik. Ya, tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Mas Thorik dari Mitsubishi Srikandi Sedayu City Kelapa Gading. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi ke Mas Thorik, nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga sudah kita lampirkan harga lengkap termasuk harga destinator dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar aja, beda 60 juta. Kira-kira apa saja beda spek dan fitur-fitur dari destinator tipe Exit versus Ultimate ya. Kita lihat di sini ya, di atas kacanya. Untuk yang tipe Exit dia belum dilengkapi dengan ADAS. Jadi ini salah satu beda yang signifikan ya. Karena untuk yang Ultimate dia sudah ada ADAS-nya. Jadi sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, kemudian mendapati mobil di depannya lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya untuk menjaga jarak aman. Selain itu juga dilengkapi dengan pre-collision system yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek kendaraan, dirasa sudah dekat sangat bahaya, driver belum menginjak rem, dia akan melakukan pengereman secara otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memandu kita memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendahului di kanan kirinya yang tidak terlihat di spion supaya kita lebih hati-hati, nggak asal cross gitu ya. Kemudian juga kalau pas kita mau mundur, dia ada kendaraan yang melintas atau objek melintas yang tidak terlihat di spion juga akan memberikan peringatan karena dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Dan yang terakhir untuk lampu utamanya pun juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain sehingga pengendara di depannya nggak silo. Jadi dengan fitur-fitur ADAS ini tentunya ini adalah salah satu fitur yang tentunya bisa menambah keamanan gitu ya, karena akan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, jadi lebih lengkap dibandingkan yang tipe Exit-nya. Lalu untuk detail lampunya ini tidak ada perbedaan ya, dimana untuk lampu utamanya dia sudah LED proyektor, ada dua mata lampu di bagian dalam. Kemudian untuk lampu di RL-nya di atas ini juga sudah LED yang tentunya bisa bergantian dengan lampu sejanya yang modelnya memang atraktif gitu ya. Bahkan lampu sennya baik Exit ataupun Ultimate juga sudah LED juga. Kemudian lampu fog lamp-nya ini juga menarik karena yang Exit pun sudah LED, begitu pula dengan yang Ultimate juga sudah LED, jadi sama persis. Ini juga sama-sama ada 4 sensor. Cuman bedanya lagi kalau untuk Exit nggak ada kamera depan, tapi yang Ultimate dia sudah ada kamera depan karena kameranya sudah 360. Dan sedikit perbedaan lagi di bagian bumpernya, kalau yang Exit dia di finishing warna body ya untuk frame-nya, kemudian di tengahnya warna black dove dengan kisi-kisi terbuka. Kemudian untuk yang tipe Ultimate dia ada finishing warna abu-abu glossy ya, sehingga dari depan ini menimbulkan kesan lebih sporty di bagian bawahnya ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi Destinator tipe Exit 2025, dan ini adalah wajah depan dari Destinator Ultimate 2025, dan ini adalah perbandingan antara Destinator tipe Exit versus Ultimate 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin ini memang tidak ada perbedaan antara tipe Exit ataupun tipe Ultimate ya, karena semua Destinator itu dari tipe paling murah sampai termahalnya itu pakai mesin 1 ya, yaitu mesin bensin 1500 cc turbo 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact dengan tenaga di 163 PS pada 5000 rpm dan torsi maksimal di 250 Nm pada 2500 sampai 4000 rpm. Jadi memang di bagian mesin ini tidak ada perbedaan, sama-sama penggerak roda depan juga, dan pada kap mesinnya ini juga sama-sama dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Destinator yang tipe Exit ini dilengkapi juga dengan velg yang cukup besar R18
Warnanya dia one tone full abu-abu glossy dengan profil ban di 225/55. Untuk yang tipe Ultimate ini juga sama R18, hanya beda di warnanya aja two tone ya. Tampak kelihatan lebih sporty dengan ukuran ban yang sama juga. Dan baik yang tipe Exit ataupun yang tipe Ultimate ini sudah rem cakram juga di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist. Jadi secara dimensi dan juga teknologi ini tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian atasnya ini sama-sama ada over fender juga yang seolah-olah tarikannya menyambung sampai ke belakang. Lalu sedikit beda di bagian bawah pintunya untuk side skirtnya ya. Untuk yang tipe Exit ini full warna hitam doff, sedangkan untuk yang tipe Ultimate ada warna abu-abu glossy ya di bagian bawah ini, sehingga menimbulkan kesan sedikit lebih elegan. Untuk spionnya ini housingnya sama-sama warna body, sama-sama dilengkapi juga dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis sama juga, dan juga sudah auto folding. Tapi sedikit beda kalau ngomongin yang Ultimate, dia sudah ada kamera samping ya, karena kameranya 360, di spion ada 2 kanan kiri. Plus dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring tadi ya, yang akan memberikan peringatan ketika ada mobil-mobil di area blind spot. Kemudian perbedaan lain di bagian atas, kalau yang Exit gak mendapatkan roof rail ya, sedangkan untuk yang Destinator Ultimate sudah mendapatkan roof rail kanan kiri di finishing warna black doff, sehingga kelihatan lebih maco. Lalu di bawah kacanya yang tipe Exit tidak ada list warna chrome-nya, sedangkan untuk yang Ultimate sudah ada list chrome, jadi tampak kelihatan elegan. Untuk handle pintunya sama persis, sama-sama model tarik warna body, dan sama-sama ada tombol smart entry ya. Jadi kuncinya sama-sama sudah keyless, termasuk yang Exit juga. Dan untuk roda belakangnya perbedaannya hanya di warnanya, dimana untuk yang tipe Exit dia full warna abu-abu glossy, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia warna two tone silver dan hitam, dan sama-sama sudah dibekali dengan rem cakram juga di roda belakangnya, tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi Destinator Exit 2025, dan ini adalah eksterior samping dari Mitsubishi Destinator Ultimate 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas antenanya sama persis model sirip view atau shark fin antena. Roof spoilernya untuk yang Exit tidak ada lekukan gitu ya, jadi flat. Kemudian di tengahnya juga ada high mount stop lamp. Menariknya kacanya juga sudah anti embun. Untuk yang tipe Ultimate bedanya roof spoilernya memang kelihatan sporty ya, karena dia di tengahnya itu ada gelombang gitu ya, yang tentunya menambah kesan sporty. Tapi untuk fitur lainnya sama. Kemudian sedikit beda lagi itu di bagian emblem Destinatornya. Yang Exit dia kecil ya, di sebelah kiri warna chrome, sedangkan untuk yang Ultimate dia besar di bagian tengah ini ya, di finishing warna dark chrome, lengkap dengan tambahan emblem Ultimate di bagian kanannya. Kemudian untuk lampunya ini tidak ada perbedaan, secara desain juga T-shape sama kayak mirroring depannya, sudah LED untuk lampu malam dan lampu remnya, begitu pula dengan lampu sein mundurnya juga sudah LED ya. Sama-sama ada kamera juga di belakang ini, tapi untuk kameranya si Ultimate tadi 360 gitu ya. Untuk di bumpernya juga ada 4 sensor juga untuk keamanan selain kamera, terus ada 2 lampu reflektor di kanan kirinya. Dan sedikit perbedaan itu di bagian bumpernya, untuk yang Exit dia full warna body gitu ya, di bagian kanan kirinya hanya berpadu dengan warna-warna hitam doff, sedangkan untuk yang tipe Ultimate dia ada tambahan body kit lagi di bawah ini ya, warna abu-abu glossy, jadi kelihatan lebih lebar dan lebih tebal gitu ya dibandingkan yang ada di tipe Exitnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi Destinator Exit 2025, dan ini adalah eksterior belakang dari Mitsubishi Destinator tipe Ultimate 2025. Dan ini adalah perbandingan antara Mitsubishi Destinator tipe Exit versus Ultimate 2025. Untuk kuncinya ini juga tidak ada perbedaan, sama-sama keyless atau smart key, desainnya sama persis, tombolnya juga sama, ada tombol lock dan unlock aja ya di bagian depan. Di belakangnya juga sama-sama ada emblem Mitsubishi berwarna chrome kecil gitu ya, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau teman-teman misalkan mau kunci gitu ya, tekan tombol di sini aja, jadi nggak perlu ngeluarin kunci. Atau kalau mau buka gitu ya, ini juga tinggal tekan seperti ini aja gitu ya. Dan menariknya, ketika dikunci spionnya langsung melipat, dan kalau dibuka langsung terbuka otomatis karena sudah sama-sama auto folding juga. Jadi memang dikunci tidak ada perbedaan. Oke, kita bandingkan interior dalamnya. Untuk roda depan dari Destinator yang tipe Exit ini juga menarik karena dari atas sampai bawah ini didominasi warna hitam, bahkan ada lapisan
soft touch juga ya, di bagian armrest dan atasnya ini sudah ada lapisan kulit. Bahkan untuk handle pintunya juga sudah dilapis warna chrome, lengkap dengan tombol-tombol power window, dan pengaturan spionnya juga sudah ada untuk melipat juga ya. Serta ada tombol central lock, dan di bawah juga dia ada speaker. Desainnya juga kelihatan sporty, kemudian juga ada cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya sekilas juga nggak banyak perbedaan dari tipe Ultimate-nya ya. Jadi secara fasad ini juga hampir sama secara desain, bahkan juga ada lapisan-lapisan soft touch di bagian tengahnya dan aksen-aksen warna black piano dan warna chrome. Kemudian di pojokan kanan ini juga dia ada tweeter juga. Kemudian kisi sasinya juga ada list warna black piano dan warna-warna chrome ya, jadi kelihatan elegan juga. Bahkan di sekitarnya juga dilapis soft touch ya, warna hitam kulitnya. Lalu ada tombol untuk pengaturan manual leveling juga, ada idling stop juga ya, jadi bisa stop and go secara otomatis kalau lagi berhenti supaya lebih hemat bahan bakar. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, jadi rapi seperti ini. Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya, karena memang semua Destinator ini dia pilihannya Matic atau CVT, tidak ada pilihan manualnya. Dan untuk ban joknya ini beda dengan Ultimate yang sudah kulit gitu ya, lapisannya ini masih dilapis bahan fabric warna hitam dengan motif-motif di bagian tengahnya. Kemudian menariknya walaupun fabric tapi tetap ada airbag juga untuk di bagian jok depannya ini. Jadi sudah dilengkapi dengan 4 airbag. Untuk pengaturan sandarannya dia masih manual kayak yang tipe Ultimate standar. Lalu untuk pengaturan ketinggian joknya juga manual ya, model puter-puter kayak yang ada di Expander Cross juga. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk door trim depan dari yang tipe Ultimate ini dibandingkan yang Exit, door trim depannya ini tidak ada perbedaan alias sama persis gitu ya. Termasuk lapisan soft touch-nya juga. Kita langsung masuk dalam aja. Dalam ini juga hampir mirip juga, kecuali memang frame dari head unit audionya kelihatan lebih besar dan kelihatan sedikit lebih modern gitu ya. Lalu perbedaan yang paling signifikan kelihatan di bahan joknya, dimana untuk yang Ultimate dia sudah full pakai bahan kulit sintetis gitu ya, dengan motif-motif bintik-bintik di bagian tengahnya, dan desainnya juga kayaknya jadi kelihatan lebih premium gitu ya, kelihatan lebih mewah. Pengaturan-pengaturannya yang Ultimate standar memang masih manual ya, baik untuk pengaturan sandarannya, untuk naik turun jok juga manual juga gitu ya, termasuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya secara desain juga sama kayak yang di tipe Ultimate ya, 3 spok sudah dilapis kulit, bahkan ada aksen-aksen warna silver-silver juga di bawah dan samping kanan kirinya. Di bagian tengahnya ada emblem Mitsubishi berwarna chrome, serta ada airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di kanan menariknya walaupun belum ada ADAS, tapi sudah mendapatkan cruise control juga ya. Jadi kalau teman-teman misalkan dapati jalanan yang kosong, diaktifkan nanti nggak perlu nginjak gas lagi ya. Jadi akan mengurangi kecapean kita juga. Lengkap dengan tombol untuk menyalakan voice command ataupun untuk mengangkat telepon juga. Dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan speedometer, lengkap dengan tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering suite. Lalu untuk setirnya ini juga tetap sama dengan Ultimate karena bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk makan lampu-lampunya. Ini standar lengkap dengan saklar fog lamp walaupun belum ada pilihan autonya. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Lalu untuk setirnya ini juga tidak ada perbedaan, sudah dilapis kulit juga untuk yang tipe Ultimate. Cuman bedanya tombol-tombol di kanannya ini lebih banyak karena dia ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya gitu ya. Kalau untuk yang tipe Ultimate tadi dia hanya cruise control standar, ini sudah adaptif gitu ya. Jadi tombol-tombolnya lebih banyak, serta ada tombol untuk kamera 360-nya juga yang tidak ada di tipe Exit-nya. Dan bedanya lagi untuk saklar lampunya dia juga ada tambahan pilihan auto ya. Jadi kalau misalkan teman-teman aktifkan auto, kalau di tempat gelap nanti akan hidup secara otomatis gitu ya. Begitu pula dengan wipernya ini juga ada pilihan auto nih karena sudah ada auto rain sensor. Jadi kalau kita aktifkan autonya pas hujan, wiper depannya bisa nyala otomatis tanpa harus kita hidupin wiper gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari di Ultimate juga. Untuk hidupkan mesinnya pun nggak ketinggalan dari Ultimate, sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di samping tuas transmisi di tengah ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya pun nggak ketinggalan dari Ultimate-nya, sudah full animasi digital, bahkan tadi pada saat opening juga dia keluar untuk mobil Destinator gitu ya. Untuk animasinya itu juga kelihatan atraktif, tidak ketinggalan dari Ultimate-nya. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya pun sebenarnya sama persis gitu ya. Indikator-indikatornya juga seperti ini, sudah digital semuanya. Untuk hidupkan mesinnya ini sama persis juga, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di tengah tentunya ya.
kita hidupkan dan kita lihat ya, dari animasinya juga sama, karena yang tipe Exit pun tadi sudah pakai layar animasi digital gitu ya. Jadi speedometernya pun tidak ada perbedaan kecuali indikatornya ya, karena dia sudah ada ADAS, jadi indikatornya dia nambah tentunya. Di tengah untuk head unit audionya ini memang beda dari yang tipe Ultimate, dimana dia lebih kecil yaitu 8 inan ya, tapi sudah touchscreen juga, jadi nggak terlalu ketinggalan banget. Bahkan fitur-fiturnya pun lengkap nih, mulai ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink gitu ya, bisa connect ke Bluetooth, telepon, kemudian ada multimeter juga. Dan kalau dirubah ke R, dia ada kamera belakangnya juga gitu ya, walaupun memang belum ada kamera 360. Kemudian ada lapisan soft touch juga di dashboard tengahnya ini yang menyambung sampai kiri. Ada airbag juga untuk penumpang depannya di kiri, ada tweeter juga. Lalu ada laci juga di bawah sini yang sudah tertutup. Kemudian pengaturan AC-nya, bahkan dia juga sudah digital gitu ya, sudah dual zone. Kemudian ada pilihan sinkronis, kemudian ada pilihan auto juga. Sirkulasinya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi dalam, kemudian arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki juga gitu ya. Jadi sama persis dengan yang di Ultimate juga. Kemudian di atasnya ini juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Lalu di bawah sini menariknya juga ada dua colokan, model USB dan model Type-C. Ini jadi cukup menarik ya, tinggal colokin kabel aja. Lalu ada power outlet juga dan ada tempat penyimpanan terbuka ya. Selain itu juga di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka kanan kiri ya, bisa untuk naruh handphone juga. Untuk transmisinya ini CVT sama dengan yang ada di tipe Ultimate juga, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk hidupkan mesinnya tadi ya, kemudian drive mode-nya ini juga sama dengan yang ada di tipe Ultimate, di mana ada pilihan normal mode, kemudian ada pilihan wet, kemudian ada pilihan gravel, ada pilihan tarmac juga ya ketika kita lagi di jalanan yang banyak tikungan. Kemudian ada medan berlumpur juga, jadi tidak ada perbedaan juga. Dan di kirinya ada rem tangannya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga nih, jadi pada saat berhenti agak lama dia bisa ngerem otomatis. Lalu di sini juga masih ada dua cup holder ya, bisa untuk naruh-naruh botol minum ataupun koin-koin juga ya. Kemudian konsol boxnya ini juga menariknya sudah dilapis kulit, dan kalau dibuka dia boxnya itu besar gitu ya, bahkan cukup dalam juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini ya beda dengan Ultimate-nya ya, agak tipis-tipis juga gitu ya. Secara fasad mata ini dia juga hampir mirip-mirip juga. Nah, untuk head unit audionya ini memang lebih besar dibandingkan yang tipe Exit gitu ya. Ini sekitar 12 inan dan dia juga fitur-fiturnya lebih banyak gitu ya. Bahkan dia ada ultimeter, kemudian juga barometer drive mode-nya gitu ya di sini. Kemudian teman-teman juga bisa untuk mendapatkan skor berapa angka teman-teman nyetir gitu ya, yang mungkin nggak terlalu penting, tapi ini juga menambah satu keunikan gitu ya di mobil ini gitu. Kemudian di sini juga dia ada kamera 360-nya, bedanya ya, yang tidak ada di tipe Exit tadi bisa ditampilkan di layar tentunya. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan Mitsubishi Connect nih, yang memiliki beberapa fitur keamanan gitu. Jadi misalkan teman-teman sambungkan ke gadget gitu ya, teman-teman nanti bisa tracking kemana perjalanan mobil kalau dipinjam misalkan gitu ya. Kemudian lokasi keberadaan mobil parkir di mana gitu juga bisa tahu, jadi kayak semacam GPS juga. Kemudian dia juga ada record untuk memberitahu kapan harus servis seperti itu ya, untuk maintenance. Kemudian juga bisa hidupkan AC juga gitu dari handphone, bahkan kalau nggak salah bisa hidupkan mesin juga ya. Yang fitur ini tidak ada di Exit tadi gitu ya untuk Mitsubishi Connect-nya ini. Kemudian juga di bawahnya ini sama persis ya, lapisan kulitnya, model kisi AC dan juga pengaturan-pengaturannya gitu ya. Sama-sama sudah auto dan sinkronis juga dan dual zone. Kemudian di tengah ini juga tidak ada perbedaan ya, untuk Ultimate colokannya juga sama, tidak ada wireless charger. Kemudian transmisinya tentunya sama juga, termasuk rem tangannya sama-sama elektrik. Dan drive mode-nya pun sama gitu ya, ada pilihan 5 dari normal, wet, kemudian gravel, tarmac juga ada tadi ya. Kemudian matte. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini juga masih kelihatan mirip sebenarnya gitu ya, tapi sedikit elegan karena tampilan dari head unit yang menyambung ke speedometernya itu kelihatan lebih modern, lebih slim dibandingkan yang ada di tipe Exit-nya. Spion dalamnya dia masih standar, tapi menariknya lampu cabinnya juga sudah LED gitu ya. Ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang, ada tempat kacamata juga di sini. Cuman bedanya dengan Ultimate dia tidak ada sunroof dan panoramik ya. Jadi memang ini polos, masih plafon standar gitu ya. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada sun visor yang cukup lebar ya, lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri. Lalu ada pegangan tangan juga yang retract ya untuk penumpang depannya di atas.
Di atas untuk spion dalamnya yang tipe Ultimate dia sudah auto dimming gitu ya. Lalu ada indikator untuk pemakaian seat belt. Di atasnya ini dia kelihatan lebih rame gitu ya tombol-tombolnya karena ada tombol SOS juga. Dimana SOS ini terhubung dengan Mitsubishi Connect tadi. Jadi pada saat teman-teman mengalami gangguan darurat gitu ya untuk mobilnya mogok atau apa gitu ya, teman-teman bisa tinggal tekan tombol ini aja. Nanti pihak dari Mitsubishi Center dia akan menghubungi teman-teman, jadi nggak perlu nyari-nyari nomor, hubungin kemana gitu ya. Cukup tekan tombol ini aja kalau sudah pakai aplikasi Mitsubishi Connect tadi gitu ya. Kemudian untuk lampu kabinnya ini juga sudah LED ya tentunya ya, ada dua kanan kiri. Dan menariknya dia ada tombol tambahan untuk buka panoramik dan juga sunroofnya. Untuk bukanya dia sudah elektrik ya, kita buka untuk panoramic glass-nya dulu. Cuma dia akan berhenti dulu ya di tengah, nanti kalau teman-teman buka full ya tekan lagi, 2 kali tekan. Kemudian untuk buka sunroofnya di sini juga sudah elektrik. Cukup lebar gitu ya. Untuk tutupnya juga sudah elektrik. Kali tekan untuk tutup dari sunroofnya. Ya, kacanya sudah tertutup full. Kemudian untuk panoramiknya juga elektrik ya. Tekan sekali dia akan berhenti di tengah dulu nanti. Nah, kita tekan lagi. Nah, jadi ini menarik, tidak hanya sekedar panoramik yang kadang bongkar pasangnya masih manual gitu ya, atau geser untuk plafonnya masih manual, tapi ini semuanya sudah elektrik. Jadi memang sudah kekinian, dan tentunya kalau ada panoramik dan sunroof ini juga akan memberikan pandangan yang luas kalau kita di dalam, tentunya juga berasa prestis juga. Kemudian di bagian kanan kirinya, sun visornya sama ya, ada kaca yang bisa dibuka tutup dan ada lampu tambahan LED. Kemudian juga ada pegangan tangan retract untuk di bagian pengemudi dan juga penumpang depannya. Kemudian di kanan kiri joknya tentunya juga ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu di bagian joknya juga ada headrest ya. Kanan kiri ini sudah adjustable, jadi bisa diatur juga ketinggian joknya walaupun memang bahan joknya masih pakai bahan fabric atau kain warna hitam gitu ya. Tapi menariknya di bagian jok itu tetap masih ada airbagnya gitu ya. Jadi ada 4 airbag yang melindungi untuk bagian depan gitu ya. Lalu headrestnya tentunya bedanya sudah dilapis kulit ya, karena jok untuk yang tipe Ultimate sudah dilapis kulit. Ada airbag juga untuk penumpang depan. Kemudian ada airbag lagi di pilarnya atas sini ya, karena untuk yang tipe Ultimate dia sudah ada 6 airbag, sedangkan exitnya tadi ada 4. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, untuk rim di baris keduanya juga nggak ketinggalan dari Ultimate-nya, didominasi warna hitam dari atas sampai bawah ya. Ada lapisan soft touch juga di bagian armrest dan atasnya. Kulit warna hitam dengan jahitan warna putih, ada laci kecil. Kemudian ada tombol pengaturan power window-nya, dan di sekitarnya juga di finishing warna black glossy dan warna-warna chrome, jadi kelihatan elegan. Termasuk handle pintunya di sini juga di finishing warna satis chrome juga. Ada speaker di bawah ini juga untuk pintu kanan kiri, ada cup holder 1 dan door pocket yang lumayan panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi Destinator yang tipe Exit ya. Secara ruang kabin ini tidak ada perbedaan dengan tipe-tipe di atasnya juga ya. Ini jaraknya di bagian lutut dengan jok kalau depannya kita mundurin full, ini masih 5 jari lebih gitu ya. Kemudian di bagian kakinya juga cukup tinggi, cukup nyaman, kecuali di bagian tengahnya sedikit ada gundukan ya. Di bagian atasnya ini bahkan mobil SUV yang ground clearance tinggi, biasanya di dalamnya tuh pendek ya, tapi ini tinggi juga gitu ya. Bahkan 10 jari lebih dari tinggi saya 167-an. Kemudian di bagian kanan kiri atas ini juga ada pegangan tangan yang retract ya. Lalu juga ada gantungan, ada blower AC juga di kanan kirinya. Kemudian ada lampu juga ya di sini ya. Ini juga bahkan sudah LED gitu ya. Walaupun memang bedanya tidak ada panoramik ataupun sunroof tadi ya. Jadi itu salah satu bedanya dengan yang tipe Ultimate. Lalu untuk seat belt-nya di sini juga sudah 3 titik penguncian semuanya. Bahkan kalau ada penumpang di tengahnya juga dapat seat belt 3 titik dari atas. Lalu headrest-nya juga sudah adjustable semuanya. Jadi bisa diatur ketiganya termasuk tengahnya, dan kalau lagi berdua atau sendiri di tengah ini juga bisa diturunin nih kayak gini. Jadi tentunya akan menambah kenyamanan, bisa jadi sandaran tangan kayak gini, bahkan dilengkapi juga dengan 2 cup holder. Ada isofix juga di bagian jok belakangnya ini kanan kiri, jadi teman-teman yang punya baby mungkin kalau mau nambah kursi baby tentunya akan memudahkan untuk ngikatnya juga. Lalu di depan ini ada kantong ya, di bagian atas ini kecil-kecil. Lalu menariknya juga sama kayak Ultimate, dia tetap ada table ya kanan kiri, dan ini lumayan gitu ya, cukup kuat dan cukup lebar juga.
Di bawahnya di sini juga ada kantong-kantong, dan yang menarik di bagian bawah dia juga ada pengaturan AC baris keduanya. Ini sudah digital juga dari sini pengaturannya. Bahkan dilengkapi juga dengan 2 colokan model Type-C dan model USB standar. Sekarang kita bandingkan interior baris keduanya. Nah, door trim di baris keduanya juga tidak ada perbedaan semuanya ya. Kita masuk ke dalam langsung. Nah, di dalam ruang cabinnya tidak ada perbedaan gitu ya. Teman-teman bisa lihat perbedaan yang signifikan adalah ban joknya tentunya yang sudah dilapis kulit, termasuk headrest 3-nya juga sudah dilapis kulit. Dia ada panoramic glass tadi yang tentunya lebih kelihatan luas, prestis gitu ya pandangan di belakang ini. Kemudian lampunya juga beda ya, karena dia ditaruhnya di bagian kanan kiri gitu ya, sudah LED. Jadi terpisah, AC-nya juga di kanan kiri termasuk pegangan tangannya juga. Dan di bagian depan bedanya untuk jok belakangnya tentunya dilapis kulit juga, termasuk kantong-kantongnya yang atas bawahnya. Mejanya sama, ada 2 juga, termasuk pengaturan AC-nya digital dan 2 colokan, tidak ada perbedaan. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama ya, sekali jebretan langsung bisa dilipat full kayak gini. Aksesnya ini luas banget. Kita masuk ke dalam. Nah, kita miringkan sandarannya dulu ya, biar kita lihat paling nyamannya seperti apa. Nah, ini sudah miring dan memang ini langsung ada jarak gitu ya, walaupun jok baris keduanya nggak saya majuin gitu ya. Jadi memang secara space dibandingkan expander cross gitu ya, memang ini lebih lega gitu ya. Kemudian ada headrest juga 2 yang sudah adjustable, seat beltnya juga 2. Di sini sudah 3 titik juga, lalu ada tempat-tempat penyimpanan ya, ada cup holder. Kemudian menariknya di baris ketiganya pun sama kayak tipe Ultimate, ada colokan juga 2 model Type-C dan standar. Bahkan di atas ini juga sama, ada pegangan tangan retract, ada blower AC juga di tengah ini 2, lalu juga ada lampu cabin yang sudah LED juga ya di sini. Jadi bedanya dengan yang tipe Ultimate hanya bahan joknya aja ya, untuk yang Exit masih bahan fabric, tapi fitur lainnya itu sama di baris ketiganya. Pelipatan jok tengahnya juga sama, sekali jebretan juga, jadi aksesnya full lebar kayak gini ya. Kita masuk. Secara dimensi tidak ada perbedaan juga dari tipe Exit-nya. Headrest-nya 2 juga gitu ya. Jadi bedanya di baris ketiga ini lebih ke bahan joknya juga gitu ya. Jadi bahan joknya tentunya yang Ultimate sudah kulit, sedangkan Exit masih fabric. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasi, kita mulai dari Exit, ini masih manual tentunya. Tapi hidrolik kayak gini ya. Bagasinya lumayan, mobil 3 baris mesti mendapatkan bagasi lumayan luas gitu ya. Dan menariknya kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih besar, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya ya. Pelipatannya menarik, bisa setengah kayak gini, bahkan rata dengan lantai. Dan kalau butuh yang lebih besar lagi juga bisa dibuka dua-duanya seperti ini ya. Jadi akan mendapatkan bagasi yang maksimal, yang tentunya sudah rata dengan lantai pelipatan joknya. Di kanan kirinya ada tempat penyimpanan, bahkan kalau dibuka karpetnya ini juga ada storage lagi yang cukup besar-besar juga ya. Ada 3 box. Kemudian di kirinya ini menarik karena toolkitnya disimpan di sini nih, untuk dongkrak dan toolkit standarnya ya. Jadi praktis disimpan di sini. Oke, kita bandingkan dengan yang tipe Ultimate-nya ya. Untuk buka bagasinya yang Ultimate ini juga masih manual, kecuali teman-teman belinya yang Ultimate Premium kalau misalkan mau mendapatkan yang sudah elektrik gitu ya. Jadi yang Ultimate standar masih manual, dan ini juga sama persis gitu ya. Secara luasnya, pelipatan joknya juga sama ya, bisa setengah-setengah atau dua-duanya. Jadi di bagian bagasi tidak ada perbedaan fitur ataupun dimensi, alias sama persis. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membandingkan spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi Destinator yang tipe Exit versus tipe Ultimate ya, yang secara harga ini beda 60 jutaan. Tapi teman-teman tadi lihat sendiri ya, untuk yang tipe Ultimate memang sudah ada ADAS, kemudian juga joknya sudah kulit, ada panoramik dan sunroof, kemudian juga sudah ada kamera 360. Itu adalah poin-poin yang memang langsung kelihatan gitu ya. Jadi kira-kira apakah selisih 60 juta ini, apakah memang ngomongin yang Ultimate ini memang lebih worth it untuk dimiliki, atau teman-teman juga bisa mungkin
yang Exit nih lebih worth it, karena nanti kita bisa tambah-tambah sendiri gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Mitsubishi Destinator ini ataupun Mitsubishi Tiptonanya, teman-teman bisa langsung hubungin Mas Torik ya, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Nanti konsultasi aja kira-kira apakah harga netnya bisa kurang atau mungkin memang sudah fix gitu ya, atau teman-teman mau nyobain mobilnya, mau lihat unitnya gitu ya, bisa langsung janjian ke Mas Torik, dihubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini beberapa sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.